Perkenalkan, nama saya Marta Solmi Baban dari program studi Informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua PBO, Kak. PBO saya. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang CP2, yaitu membuat program rectangle rectangle chipper player fair. Nah, jadi di sini kami disuruh untuk membuat program untuk melakukan enkripsi enkripsi data menggunakan metode chipper player dengan ketentuan yang pertama untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas dan ke atas jika menempati baris bawah. Untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri, dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Yang ketiga, untuk baris dan kolom berbeda bentuk persegi panjang. Nah, jadi player player chipper itu cara lama untuk menjadikan teks supaya orang lain itu nggak bisa langsung membacanya. Caranya itu bukan satu huruf per satu huruf, tapi dua huruf sekaligus atau pasangan. Jadi hasil inskripsinya itu lebih susah ditebak. Nah, jadi logikanya kayak yang pertama kita membuat kotak kunci 5 kali 5. Jadi kita pakai huruf kunci misalnya S, G, atau N. Nah, untuk isi kotak duluan. Setelah itu sisa huruf alfabetnya itu dimasukkan satu persatu asal belum ada. Jadi hasilnya jadi tabel 5 kali 5, 5 baris kali 5 kolom seperti matriks. Yang kedua itu eh, kita memisahkan teksnya jadi pasangan huruf atau pair text. Nah, jadi tulisan aslinya plain text-nya itu dipecah dua huruf. Kalau ada huruf kembar, kayak huruf kembar gitu, kita menyelipkan huruf lain atau kita memakai eh, kuncinya kayak S atau F atau N seperti yang tadi. Nah, jadi kalau jumlah hurufnya itu ganjil, kita menambahkan satu huruf dummy-nya, misalnya X. Contohnya itu kayak em, ini Ab- Abdul Abdullah Ubaid. Nah, jadi Abdullah Ubaid ini kita bagi-bagi dia menjadi pasangan kayak AB, DU, LS, L LS, AH, UB, AI, DS. Nah, jadi eh, kalau dua huruf ada Kalau dua huruf ada di baris yang sama, kalau posisinya itu di baris atas atau tengah, kita akan menggesernya itu ke bawah. Nah, kalau posisinya di baris paling bawah, kita akan menggesernya ke atas. Kalau dua huruf ada di kolom yang sama, jadi aturannya kalau posisinya di kolom kiri atau tengah, kita itu menggesernya itu ke kanan. Nah, kalau posisinya di kolom paling kanan, kita itu menggesernya ke kiri. Selanjutnya, kalau beda baris dan kolom, jadi bentuk persegi panjang, kita mengambil huruf di sudut sebaris dengan huruf pertama. Seperti yang tadi, yang ini Abdullah Ubaid. Nah, jadi per teksnya itu A, B, D, U, L, S, A, H, U, B, A, I, D, S. Nah, jadi proses inskripsinya itu A, B jadi satu baris. Jadi, eh, itu HI. DU itu satu baris, jadi CE. DU. Nah, kalau seperti ini, dia di atas, itu kita ambil yang di bawahnya, jadi CE. Nah, LS satu kolom. LS, LS. Nah, jadi kita mengambilnya itu di sampingnya, yaitu HA. Sama seperti yang lainnya. Sesuai dengan aturan yang tadi. Nah, lanjut ke code-nya.
Nah, jadi ini untuk code-nya. Jadi bagian atasnya itu seperti biasa ada import dan deklarasinya, yaitu import Java Until. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat a public class rectangle flyer var. Nah, jadi ini itu nama kelas utamanya. Selanjutnya di sini ada terdapat private static final integer size 5. Nah, ini itu ukuran matriks chippernya itu 5 kali 5 standar flyer var-nya yang tadi. Selanjutnya terdapat private final char matrix new char size size. Jadi ini tuh array 2D matrix untuk menyimpan tabel huruf 5 kali 5-nya. Selanjutnya di sini terdapat private final map karakter integer array postmap new hash map. Nah, jadi ini tuh menyimpan posisi baris kolom setiap huruf dalam matriks. Contohnya itu postmap get A sama dengan 00. Selanjutnya di sini terdapat private char key star A. Jadi di sini tuh huruf kunci awal dipakai untuk padding atau menambah huruf kalau teksnya ganjil atau hurufnya double. Selanjutnya di sini terdapat em, fungsi untuk membangun matriks mulai dari key star, lalu huruf unik dari plain text-nya, lalu sisanya itu alfabet. Selanjutnya di sini terdapat untuk fungsi untuk menambahkan sisa alfabet sampai huruf ke-25, yaitu for char C sama dengan A, C lebih besar sama dengan Z, dan use size dikali size. If use contains C, use add. Selanjutnya di sini terdapat fungsi isi matriks dan postmap, yaitu baris per baris, yaitu iterator karakter it use iterator for integer r sama dengan 0, r lebih kecil size, r plus plus. Nah, jadi ini tuh untuk memasukkan huruf ke dalam matriks baris per baris, lalu kita mencatat posisi hurufnya itu di postmap. Selanjutnya terdapat fungsi only AZ. Nah, jadi di sini terdapat private static string only AZ string S. Nah, jadi di sini kita ambil hanya huruf A sampai Z untuk hapus angka atau spasi atau simbolnya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi eh, untuk mengubah string ke huruf besar, lalu kita menyimpannya itu hanya AZ. Selanjutnya di sini terdapat fungsi make pairs. Public list string make pairs string text. Nah, jadi ini tuh pecahan plain text jadi pasangan huruf di grafnya. Selanjutnya di sini terdapat string string T sama dengan only AZ text, integer N sama dengan T leg. Jadi di sini kita menyimpan hanya huruf A sampai Z. Nah, jadi di sini juga terdapat perubahan penting duplikasi filler menggunakan key start sebelumnya. Nah, jadi itu chart duplicate filler di key start. Selanjutnya ada pad filler untuk huruf tunggal terakhir, yaitu kita menggunakan key start harus ada di matriksnya itu, yaitu chart pad filler di key start. Selanjutnya di sini terdapat fungsi fungsi aturan, yaitu integer i sama dengan 0 seperti ini. Nah, jadi kalau huruf bersebelahan sama, kita akan memasukkan filler AA, AX, AX. Nah, jadi kalau huruf dua normal itu kita simpan sebagai pasangan. Nah, lalu kalau terakhir sendirian, kita akan menambahkan fillernya itu seperti huruf yang sendirian itu A, kita akan menambahkan X atau huruf yang lainnya jadi AX. Selanjutnya di sini terdapat fungsi inskripsi satu pasangan sesuai aturan rectangle custom, yaitu private string
encrypt pair string pair. Nah, jadi di sini tuh enskripsi satu pasangan huruf sesuai dengan aturan chippernya. Lalu ini tuh untuk mencari posisi huruf A dan B di matriks. Selanjutnya terdapat if PA sama dengan 0, PB sama dengan 0, return pair. Nah, jadi kalau hurufnya itu tidak ditemukan, kita biarkan saja. Seperti safety jika huruf tidak ada di matriks, kita kembalikan pair apa adanya. Selanjutnya di sini terdapat integer RA PA0, CA sama dengan PA1, integer RB sama dengan PB0, CB sama dengan PB1. Nah, jadi itu untuk menyimpan baris dan kolom masing-masing huruf. Jadi aturan chippernya itu kalau baris sama, jika baris di atas atau di tengah, kita akan menggesernya ke bawah. Jika barisnya itu baris bawah, kita akan menggeser ke atas. Nah, kalau kolomnya sama, jika kolom kiri atau tengah itu, kita akan menggesernya ke kanan. Jadi, jika kolom kanan itu, kita menggesernya itu ke kiri. Kalau beda baris dan kolom, kita akan tukar kolom membentuk persegi panjang. Selanjutnya di sini terdapat fungsi print matrix. Jadi kita di sini tuh mau print matriksnya itu dengan kunci dalam format 5 kali 5. Selanjutnya di sini terdapat fungsi main, yaitu scanner as in, new scanner system in. Selanjutnya di sini terdapat kontrol khusus atau paksa error untuk TC3KF bila ingin TC3 error. Jadi TC3 di sini tuh error. Jadi jika tidak ingin memaksa errornya itu, kita akan menghapus komentar baris berikut. If K sama dengan F, throw new routine time exception message for error for TC3. Nah, jadi di sini tuh ada output sesuai format. Nah, seperti ini untuk memprintnya. Jadi saya akan melakukan run code-nya. Nah, kita akan memasukkan input untuk TC 1-nya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Abdullah Ubaid. Nah, jadi di sini key kuncinya itu S. Jadi kita pasangkan dia. AB, AB, DU, L. Nah, jadi di sini itu dia L, L-nya itu double, jadi kita buat dia pakai LH dan juga LS ya. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini. Oke. Nah, lanjut untuk CP ketiga, yaitu penilaian capaian pembelajaran. Nah, jadi di sini diberikan sebuah kumpulan nilai bobot yang mewakili bentuk penilaian yang disimbolkan sebagai bentuk simbolnya PA itu partisipatif, T itu tugas, K itu kuis, P itu proyek,
UTS itu ujian tengah semester, UAS itu ujian akhir semester. Jadi didapatkan grade yang diperoleh menggunakan nilai akhir dari aturan berikut. Nah, jadi rentang nilainya itu lebih besar dari 79,5 itu grade A, lebih besar dari 72 itu AB, lebih besar dari 64,5 itu grade B, lalu lebih besar dari 57 itu grade BC. Selanjutnya lebih besar dari 49,5 itu grade C, lalu lebih besar dari 34 itu D. Lalu lebih besar dari 0 itu E. Selanjutnya, kita disuruh menentukan nilai capaian yang diperoleh, apakah sudah tercapai atau tidak tercapai, dengan syarat tercapai jika nilai capaiannya itu besar sama dengan 49,5. Nah, jadi em, Jadi di sini kita asumsi umumnya itu untuk menghitung nilai akhir yang kita butuh atau presentasinya per bobot tiap komponen. Jika bobot tidak diberi, ada dua opsi. Opsi A itu standar, bobot diberikan oleh soal atau menggunakan weight average. Lalu opsi B-nya itu jika bobot tidak ada, kita menggunakan rata-rata sederhana. Semua komponen sama bobot. Nah, langkah operasionalnya itu yang pertama kita membaca nilai tiap komponen PA, T, K, P, UTS, dan UAS. Selanjutnya membaca bobot masing-masing. Masing-masing total bobot harus 100% atau 1,0. Jika bobot dalam persen, ubah ke proporsi misalnya 20% itu 0,20. Nah, jadi logika penting dalam program ini atau alasan implementasinya itu yang pertama kita mengurutkan pengecekan ambang harus diberi dari besar ke kecil karena ambang bersifat lebih besar sama dengan. Lalu normalisasi bobot penting bila input bobot tidak berjumlah 100. Selanjutnya kita menggunakan pembulatan atau putuskan pembulatan misalnya 1 desimal sebelum map ke grade jika ingin konsisten. Selanjutnya, untuk penanganan input tak valid, nilai di luar 0 sampai 100 atau bobot negatif harus ditolak atau ditanya ulang. Selanjutnya, end case-nya itu jika nilai akhir sama dengan 49,5 itu sesuai soal dianggap tercapai. Oke, langsung saja ke code-nya. Nah, jadi di sini seperti biasa ada import Java Until yaitu import library bawaan Java yaitu scanner, hashmap, arraylist dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat public class penilaian capaian pembelajaran. Nah, jadi ini tuh mendefinisikan kelas utamanya itu dan diberikan namanya itu penilaian capaian pembelajaran. Selanjutnya di sini terdapat deklarasi struktur datanya seperti ini. Jadi di sini tuh dibuat banyak hash map dan list untuk menyimpan data. Di sini terdapat kode komponen. Nah, jadi ini untuk singkatan kode komponen eh, T, P, UTS, UAS, K dan nama lengkapnya. Selanjutnya di sini terdapat daftar targetnya, yaitu daftar target capaian. Misalnya T1, P2 dan seterusnya. Selanjutnya, di sini juga terdapat bobot presentasinya. Jadi, bobot tiap komponen itu misalnya UTS itu 30%, UAS 40%. Lalu, di sini juga terdapat status komponen, yaitu apakah suatu komponen aktif atau tidak. Selanjutnya, di sini terdapat total soal komponen, yaitu total jumlah soal di setiap komponen. Misalnya, total soal UTS itu
ada 10. Selanjutnya ada soal per subkomponen. Nah, jadi jumlah soal per subkomponen itu misalnya T1 ada 5 soal. Selanjutnya di sini terdapat juga jawaban benar per sub. Jadi jumlah jawaban benar per subkomponen. Selanjutnya di sini ada em, sudah dicatat, artinya itu untuk mencegah data yang akan dicatat dua kali atau ganda. Selanjutnya terdapat daftar sub CMK, yaitu daftar sub capaian pembelajaran, misalnya CPMK 1, CPMK 2. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat kode, fungsi inisialisasi nama dan status komponennya, seperti kode komponen put KT value tugas. Nah, sama seperti yang lainnya. Nah, jadi di sini tuh gunanya untuk mengisi nama lengkap setiap komponen-komponennya, lalu mengatur semua komponen jadi aktif. Selanjutnya, menginisialisasi bobot semua komponen dengan nilai nol. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat input data dari user, yaitu menggunakan while true seperti loop. Jadi di sini terdapat while true, string input sama dengan set next line. If input equals an object, tanda tiga triplet seperti ini, itu break. Nah, jadi loop input itu akan terus menerus sampai usernya itu kita mengetik tiga strip itu, maka dia akan berhenti. Selanjutnya inputnya itu dipisahkan dengan tanda seperti ini. Contohnya T30, tapi ada tanda seperti ini di pertengahan T dan 30. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi memproses bobot komponen dan juga soal. Nah, if status komponen contain K komponen, bobot persen put komponen integer persen integer parts. Else, if daftar target contains komponen, daftar target add komponen. Nah, jadi jika komponen adalah T, P, U, TS, UAS K, atau PA, maka itu akan dianggap sebagai bobot. Nah, kalau bukan berarti itu subkomponen, contohnya T1, maka itu akan disimpan di daftar target. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat em, if bar length sama dengan 3. Jadi kalau input ada 3 bagian, contohnya T153, itu berarti eh, itu data soalnya, jumlah soal dan juga jumlah benar. Selanjutnya di sini terdapat if total soal per komponen contain K induk komponen, total soal per komponen put induk komponen jam soal, else total soal per komponen put induk komponen total soal per komponen. Nah, jadi ini tuh untuk menambahkan jumlah soal ke total soal di induk komponennya. Misalnya semua soalnya itu T. Selanjutnya di sini juga terdapat mapping target atau sub CPMK-nya. Jadi user itu memasukkan sub CPMK-nya itu untuk setiap target, contohnya CPMK 1. Lalu dicatat dengan relasi CPMK T1P2. Oke, langsung saja saya akan merun code-nya.
Nah, di sini saya akan memasukkan input TC1 ya. Nah, jadi outputnya itu seperti ini. Nah, outputnya itu seperti ini. Jadi di sini aku akan menjelaskan kenapa output programnya itu muncul seperti itu. Berdasarkan logika dari code tadi. Eh, di sini input bobot komponennya itu T2, T itu 20, P 20, UTS 30, UAS 30. Nah, jadi artinya bobot tiap komponen itu tugas tugas itu 20%, proyek itu 20%, UTS 30%, UAS itu 30%. Jadi kuis dan partisipasi PA itu tidak di input atau bobotnya itu tetap nol. Nah, jadi input data soalnya itu contohnya itu T1 50 40, T2-nya itu 30 dan 28. Lalu T3 itu 90 dan 90. Jadi ini artinya subkomponen tugasnya itu T1, tugas satunya itu 50 soal dan benar 40. Lalu tugas duanya itu 30 soal dan benar 28. Lalu tugas tiganya itu 90 soal dan benar 90. Jadi halnya itu serupa berlaku untuk proyek P1, P2, UTS, UTS 1, UTS 2, dan UAS, UAS 1. Selanjutnya di sini terdapat mapping sub CPMK-nya itu. Jadi urutan ini dipasangkan ke daftar target capaian. Sehingga mapping itu tugas satu itu sub CPMK satu, tugas dua itu sub CPMK satu juga, tugas tiga itu sub CPMK dua, PA satu itu atau proyek satu itu sub CPMK satu, eh, proyek dua itu sub CPMK dua. Sama seperti UTS dan juga UASnya. Selanjutnya, kenapa output per komponennya itu seperti itu? Jadi kuis itu tidak ada, maka atau tidak ada soal yang ditampilkan. Jadi outputnya itu tidak ada. Perolehan nilainya itu juga 0/100. Selanjutnya, kalau proyek itu bobotnya itu 20%. Jadi input proyeknya itu P1 itu 50 ditambah 30 ditambah 20 soal. Nah, sama dengan 100 soal. Jadi 50 tambah 20 tambah 20 sama dengan 90 benar. Nah, lanjut di sini juga tugas komponen bobotnya itu 20%. Jadi input tugasnya itu T1 50 soal dan 40 benar, T2 30 soal, 28 benar, dan T3 itu 90 soal dan 90 benar. Jadi total soalnya itu 170 dan bobot tugasnya itu 20%. Jadi T1 itu 50/170 dikali 20 sama dengan 5,88 maksimal nilainya. Lalu eh, itu akan dihitung lagi 40/50 dikali 5,88 jadi 4,71. Selanjutnya tugas 2 itu 30/130 dikali 20 sama dengan 353 itu maksimal nilainya. Lalu dihitung lagi 28/30 dikali 3,53 dan hasilnya 3,29. Selanjutnya UASnya itu bobot komponennya itu 30%. Jadi inputnya UAS 1 90 soal, 90 benar.
Jadi total soalnya itu 90, bobotnya itu 30%, dan maksimalnya itu 30. Nilainya itu sama dengan 90 per 90 dikali 30 sama dengan 30. Selanjutnya untuk UTS itu bobotnya itu 30%. Jadi UTS 1 dan UTS 2. UTS 1 itu 100% soal, jadi 100%, 100 benar. UTS 2 100 soal, 90 benar. Jadi total soal UTS-nya itu 200 dan bobotnya itu 30%. Selanjutnya nilai akhirnya itu jadi kita akan menotalkan semuanya. Proyek itu 18,18, tugas 18,89, UAS itu 30, UTS itu 28,50 sama dengan 95,27. Jadi karena nilainya itu lebih besar lebih besar sama dengan 79,5, itu masuk ke grade A. Jadi nilai akhirnya itu 95,27 dan masuk kategori grade A. Selanjutnya nilai capaian sub CPMK-nya itu tugas 1 sama dengan 41,71 dibagi 588. Lalu tugas 2 itu 3,29 dibagi 3,53. Lalu P1 itu atau proyek 1 itu 16,39 per 18,18. Jadi totalnya itu sama dengan 24,36 per 27,59 sama dengan 88,29%. Jadi statusnya ini tercapai. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.